Umur baru 36 tahun. Jalan politik masih panjang. Karirnya bisa cemerlang. Tapi karena nekat bermain api, jalan yang ada di depan semuanya terbakar. Masa depan Gibran berubah jadi tidak jelas. Statusnya sebagai cawapres lewat jalur ekspres dari paman akan terus diingat sepanjang masa. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Anwar Usman selaku Ketua MK akhirnya menemui nasib yang cukup mengenaskan. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik seperti yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama, yaitu prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Anwar Usman juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan perkara nomor 90. Anwar Usman hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dia tetap berstatus sebagai Hakim MK. Tapi, dia tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dan satu lagi yang paling penting, putusan MK yang sebelumnya dibuat oleh Anwar Usman dan kawan-kawan tetap sah. MK tidak berwenang membatalkan putusan itu. Artinya, Gibran tetap bisa menjadi cawapres. Mungkin sebagian dari kalian sangat kecewa dengan putusan ini. Kalian mungkin maunya Anwar Usman dipecat secara tidak hormat dan tidak boleh lagi menjadi hakim MK selamanya. Apalagi dia terbukti melakukan pelanggaran berat. Entah kenapa dia masih bisa menjadi hakim MK. Apalagi putusan MK tetap sah dan berlaku. Ini ibarat ada seorang calon mahasiswa yang ikut ujian masuk universitas. Dia lolos, tapi kemudian ternyata dia curang karena dibantu oleh paman yang merupakan orang penting di universitas itu. Paman kemudian dipecat. Tapi calon mahasiswa ini tetap dinyatakan lolos. Secara logika memang tidak masuk akal. Aneh. Karena bagaimanapun juga, jika Anwar Usman bersalah, pencalonan Gibran dianggap salah dan tidak benar. Bisa dibilang tidak sah. Gibran menjadi cawapres dari dampak pelanggaran aturan. Agak aneh memang ketika Gibran menjadi cawapres berkat satu aturan. Tapi yang meloloskan aturan itu dinyatakan bersalah. Ini bisa menjadi presiden buruk. Contohnya, nanti kalau ada sengketa hasil Pilpres, MK bisa disusupi dan diintervensi. Putusan dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu. Dan ketika putusan itu dianggap melanggar dan janggal, maka akan dibentuk MK-MK. Meskipun MK-MK mendapatkan bukti pelanggaran, tetap saja putusan MK tidak bisa diganggu-gugat. Pemenang Pilpres sudah ditentukan. Apakah itu tidak berbahaya? Salah tetap salah, tapi lucunya salah itu tidak dikoreksi. Salah tetap dianggap sah. Saya rasa ini bakal mengerikan karena celah ini bisa dipermainkan sesuka hati. Sekali tembus dan gol tidak bisa dibatalkan lagi. Kejadian seperti ini sudah terjadi sekarang, dan jangan kaget di masa depan hal seperti ini akan terulang lagi. Kalau sudah pernah terjadi satu kali, pasti lebih mudah terjadi kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Lama-lama jadi kebiasaan, dan MK akan menjadi lembaga yang tidak ada harga diri, bisa disusupi dan diintervensi. Tapi meskipun begitu, putusan ini ada hikmahnya. Tetap ada hal yang bisa diambil dari sisi positifnya. Ini terkait dengan Gibran.
Kalau Gibran tetap jadi cawapres, Gibran harus siap-siap menerima serangan yang jauh lebih keras. Saat ini saja, Gibran sudah dapat banyak julukan, yaitu cawapres ilegal, cawapres tidak sah, cawapres hasil pelanggaran konstitusi, cawapres hasil nepotisme, dan banyak lagi. Ini sama parahnya dengan cap politik identitas yang melekat dalam diri Anies. Efeknya sangat parah untuk Gibran ke depan. Gibran seumur hidup akan menanggung akibatnya. Dia akan dicap sebagai orang yang maju sebagai cawapres lewat cara yang tidak benar. Ketika caranya tidak benar dan Gibran tetap lolos, maka kemarahan publik akan meningkat berkali lipat. Udah salah, tapi tetap bisa jadi cawapres. Ini akan jadi isu yang terus berkembang sepanjang Pilpres nanti. Prabowo sudah rugi pada saat menggandeng Gibran karena elektabilitasnya terus menurun. Nanti makin lama suaranya makin menurun karena narasi Gibran cawapres tidak sah terus disuarakan publik. Saya tidak tahu gimana nanti Prabowo dan timnya bakal mengatasi masalah ini. Mereka tidak akan sempat mencuci bersih nama Gibran. Kasus ini terlalu fresh dan heboh. Mau ditutupi dengan narasi apapun rasanya akan sangat sulit. Capresnya terkena isu pelanggaran HAM di masa lalu, sedangkan cawapresnya terkena isu pelanggaran yang dilakukan oleh paman. Kalau dipikir-pikir lagi, ini pasangan capres-cawapres yang saling melengkapi. Sama-sama punya cacat yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Ini cara paling buruk untuk maju Pilpres. Prabowo sedang menuju kekalahan untuk ketiga kalinya. Prabowo sudah salah pilih cawapres. Tapi apa daya, ada orang yang sangat ngotot anaknya jadi cawapres sehingga bisa dibilang Prabowo mengalah. Entah mengalah atau dipaksa mengalah, saya kurang tahu. Kalau Prabowo mengalah, itu adalah keputusan dia menerima Gibran apa adanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi kalau Prabowo dipaksa mengalah dan menerima Gibran, ya itu urusan Prabowo juga sih. 2 Pilpres sebelumnya, Prabowo menggandeng cawapres yang tidak kuat elektabilitasnya. Di Pilpres sekarang, Prabowo menggandeng cawapres yang sudah bermasalah sejak sebelum diresmikan. Prabowo mungkin sudah ditakdirkan menjadi runner-up abadi. Tidak pernah menang Pilpres, selalu jadi nomor 2 seolah dunia berkonspirasi mengalahkan dia. Ada yang bilang Prabowo Gibran akan lebih mudah kalah. Saya setuju soal ini karena nama Gibran sudah terlanjur rusak. Gibran adalah simbol dari anak muda yang terlalu ambisius. Dia adalah simbol dari orang yang maju cawapres lewat paman yang melakukan cara-cara yang tidak benar. Terlalu mudah bagi lawannya untuk menyerang soal isu ini. Kalau nanti ada debat capres soal hukum, Prabowo Gibran pasti akan dibantai habis-habisan oleh kubu Ganjar atau Anies. Untuk Gibran ini sangat disayangkan. Umur baru 36 tahun. Jalan politik masih panjang. Karirnya bisa cemerlang. Tapi karena nekat bermain api, jalan yang ada di depan semuanya terbakar. Masa depan Gibran berubah jadi tidak jelas. Statusnya sebagai cawapres lewat jalur ekspres dari paman akan terus diingat sepanjang masa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.